MotoGP Austria 2025. Ketika, kalimat tak terduga, Marquez jadi primadona Spielberg. 1. Sebuah kalimat yang membuat semua terperangah. MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring kembali memperlihatkan kehebatan Marc Marquez, bukan hanya di lintasan, tetapi juga lewat kata-katanya. Dalam sesi latihan, para penonton dan pesaing di paddock dibuat terhenyak oleh sebuah pernyataan dari Marquez yang terdengar mustahil, namun keluar dengan tenang dari mulut sang 8 kali juara dunia. Kejutan? Itu terjadi lagi, dan membuat semua orang terpana. Sayangnya, detail kalimat tersebut tidak dijelaskan penuh oleh publikasi awal. Namun aura absurd yang menyertainya sudah cukup untuk membuat headline, kalimat yang sulit dipercaya. Sebuah pengingat bahwa Marquez bukan hanya tercepat di lintasan, tetapi juga piawai mencuri perhatian lewat ucapan. 2. Dominasi Red Bull Ring yang sulit ditandingi. Red Bull Ring memang jadi saksi bisu dominasi Ducati. Namun tahun ini, kecepatan Marquez, yang kini menunggangi Ducati, melampaui semua statistik. Ia konsisten memimpin catatan waktu sejak sesi FP1 hingga latihannya, menunjukkan bahwa aset Ducati kini telah melekat kuat pada dirinya. Padahal, trek ini sejak tahun 2022 dikuasai Francesco Bagnaia, yang menyabet kemenangan sprint dan Grand Prix dalam 3 edisi berturut-turut. Kini, Bagnaia tampak kewalahan menghadapi Marquez, meskipun upaya adaptasinya menunjukkan arah positif menuju normalitas dalam pengereman, sesuatu yang sejak lama ia rindukan. 3. Stoner, perspektif legenda. Casey Stoner, mantan juara dunia MotoGP, hadir langsung di Spielberg dan memberikan prediksi mengejutkan. Ini mungkin adalah musim terbaik dalam hidup Marquez. Saat semua motor di grid punya keterbatasan elektronik, Marc masih bisa keluar memberikan sesuatu ekstra. Itu sesuatu yang menakjubkan, dia adalah pembalap dengan talenta terbesar yang ada saat ini. Ucapan ini bukan sekadar pujian, itu pengakuan dari orang yang tahu betul arti kesulitan mengemudikan Ducati di era gejolak teknologi dan standar yang kian merata. 4. Austria, teritori yang belum ditaklukkan. Meski dominan, Red Bull Ring tetap menjadi utang bagi Marquez. Ia belum pernah menang di sirkuit ini, meski berkali-kali hampir meraih kemenangan, terkejar oleh juara Ducati seperti Dovizioso dan Lorenzo di masa lalu. Kini, setelah bertransformasi ke Ducati, ia punya kesempatan emas untuk menuntaskan cerita lama. 5. Persaingan hangat, Bezzecchi, Acosta, dan Bagnaia. Namun, menyapu Red Bull Ring bukanlah misi mudah. Marco Bezzecchi mengejutkan pada kualifikasi, meraih pole position pertamanya di MotoGP setelah melewati Q1 dan mencetak waktu gemilang 1:28.060. Marquez, yang terpeleset saat mencoba mengulang catatan terbaik, harus puas mengawali balapan dari posisi keempat. Pedro Acosta tampil fenomenal dan di sesi latihan menyegel posisi kedua berkat paket aerodinamika baru dari KTM. Dia sendiri mengakui bahwa tanpa peningkatan itu, ia mungkin bahkan tak bisa mengekor Marquez dalam latihan low. Sementara itu, Bagnaia tampil cerah dengan pendekatan yang lebih rasional, lebih fokus pada pengereman, lebih nyaman dengan motor, dan mencatat catatan waktu yang lebih baik dibanding tahun lalu. 6. Strategi Marquez, ketenangan yang mematikan. Marquez bukan hanya sekadar cepat, tapi juga terkendali. Ia sadar bahwa saat ini bukan musim untuk ambisi pribadi melulu, melainkan pengelolaan keunggulan menuju gelar dunia ke-9. Perhitungannya matang. Ia bisa kehilangan gelar bukan karena rival, tapi karena dirinya sendiri jika tak hati-hati. Lebih dari itu, energi kosong bagi Marquez adalah sebuah ancaman tak terlihat, di mana jatuh di IP atau kehilangan fokus, semua akan berbalik cepat. 7. Simfoni kompetisi, ketika semua pesaing punya cerita. Sebagian melihat duel antara Marquez dan Bagnaia sebagai ujian dominasi versus adaptasi. Bagnaia sedang belajar lagi cara menguasai Ducati modern. Marquez sudah menyelam jauh dan pulang dengan trofi kecepatan. Bezzecchi menunjukkan bahwa Aprilia bisa berbicara karena keberanian dan strategi. Acosta membuktikan bahwa inovasi teknis bisa menyulut kompetisi. Dan Marquez? Dia adalah pengingat bahwa talenta, mental, dan strategi berpadu menjadi kekuatan nyaris tak terbendung. 8. Kesimpulan, lebih dari sekadar balapan. MotoGP Austria 2025 bukan hanya sekadar balapan. Ini adalah pertunjukan mental, kecepatan, strategi, dan drama yang merayu penonton. Semua mata tertuju pada Marquez,
Bukan karena plastik dominasi, tapi karena aura pembalap legendaris yang bisa berkata sesuatu, sulit dipercaya, dan tetap membuat semua percaya dia. Akhir pekan ini di Red Bull Ring bukan tentang siapa tercepat di sirkuit, tapi siapa yang paling piawai dalam mengatur cerita. Dan sejauh ini, Marc Marquez masih menjadi penulis skenario paling menarik di paddock. Sementara itu, Marc Marquez kembali memimpin, merajai praktik MotoGP Austria dengan ketenangan menawan. 1. Kembalinya, Baby Alien, ke puncak. Setelah jeda musim panas, MotoGP Austria 2025 dibuka dengan gemilang oleh Marc Marquez. Ia mendominasi sesi praktik di sirkuit Red Bull Ring, menorehkan waktu terbaik 1 menit 28,117 detik, unggul 0,228 detik atas Pedro Acosta dan 0,268 detik atas rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Tak hanya itu, Marquez juga tampil dominan di sesi pagi, FP1, memuncaki catatan waktu lebih cepat dari Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Keseluruhan, Jumat menjadi milik pembalap Ducati Lenovo di luar lintasan, tetapi tetap raja di sirkuit. 2. Drama di tengah lintasan. Latihan berjalan intens dengan ketegangan yang tak terduga. Red flag sempat berkibar akibat kecelakaan Fabio Quartararo dan Miguel Oliveira yang menabrak air vent di tikungan 6, membuat sesi dihentikan selama lebih dari 20 menit. Setelah sesi dilanjutkan, berbagai pembalap bergantian memimpin, dari Ai Ogura, Johann Zarco, Pedro Acosta, hingga Alex Marquez, sebelum Marquez menerobos di detik-detik akhir dengan catatan luar biasa. 3. Statistik weekend, dominasi yang jelas. 1:28.117 detik, waktu tercepat Marquez, mengamankan posisi puncak sesi praktik. Pedro Acosta menyusul di posisi kedua, menunjukkan performa KTM yang mengancam. Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga, tapi kembali memperlihatkan ketidaknyamanan dalam adaptasi musim ini. Posisi 4 hingga 10 diisi oleh nama-nama penting seperti Alex Marquez, Raul Fernandez, Joan Mir, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder. 4. Antara rekor dan realitas awal. Marc Marquez kini kembali membuktikan tajinya sebagai pembalap paling konsisten musim ini, dominasi yang makin mengarah ke gelar. Meski soal rekor kemenangan, mendekati 100, jadi perbincangan, ia tetap menekankan pentingnya konsistensi di atas angka. Momentum Red Bull Ring kali ini punya nilai emosional. Ia belum pernah menang di sirkuit ini meski beberapa kali mendekati, kali ini dengan Ducati yang dulu menaklukkannya. 5. Rintangan dan persaingan yang makin terang. Pedro Acosta, perwakilan KTM, menunjukkan ambisi kuat. Ia menyatakan bahwa paket aerodinamis baru membuatnya sanggup menempel Marquez lebih lama, meski di akhir sesi tak mampu menyalip. Sementara itu, Francesco Bagnaia, 3 kali juara di Austria, kini tak berada dalam performa terbaik setelah adaptasi yang kurang mulus dengan Ducati tahun ini. Kedua musuh klasik ini menyajikan ketegangan, dominasi dan adaptasi si penguasa versus strategi dan perjuangan si juara bertahan. 6. Preview balapan selanjutnya, Qualified dan Sprint. Dengan hasil praktisi ini, Marquez, Acosta, Bagnaia, dan beberapa pembalap lain langsung melaju ke Q2. Sementara beberapa nama besar seperti Quartararo, Martin, dan Bezzecchi harus bersaing di Q1 untuk mendapatkan tiket ke Q2. Kamis pekan balap, sprint race menanti, pertarungan cepat yang siap memberi gambaran awal kekuatan tiap pembalap sebelum Grand Prix utama hari Minggu. 7. Kesimpulan, ketenangan yang mahir disulap jadi kecepatan. Jumat di Spielberg menjadi epitome dominasi nalika keseimbangan antara ketenangan mental Marquez dan kecepatan luar biasa menguasai lintasan. Sesi praktik bukan sekadar rekor waktu. Itu adalah sinyal kuat bahwa Marquez tidak hanya mengoleksi angka, tetapi mengatur permainan menuju puncak klasemen dengan penuh perhitungan. Persaingan berat masih menanti, terutama dengan Acosta yang makin tajam dan Bagnaia yang masih punya mental juara. Namun dari semua ini, Marc Marquez tampil sebagai figur yang tenang namun mengancam, pemimpin musim ini yang siap mengubah dominasi awal jadi gelar dunia. Sementara itu, Marc Marquez, antara kesempatan emas dan ketenangan di tengah dominasi Ducati. Setelah jeda musim panas, MotoGP 2025 kembali bergulir dengan atmosfer yang luar biasa, terutama bagi Marc Marquez. Pemimpin klasemen dengan keunggulan 120 poin atas adiknya Alex dan 168 poin atas Francesco Bagnaia, Marquez kini menatap sebuah momen yang sudah lama ditunggu, memenangkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring, yang hingga kini belum pernah ia taklukkan sepanjang karirnya.
1. Peluang emosional yang sulit ditolak. Red Bull Ring bukanlah trek asing bagi Marquez, justru sebaliknya, ia selalu nyaris menang. Namun, pada 2017 dan 2019, ia disalip Andrea Dovizioso di lap akhir, sementara pada 2018 Jorge Lorenzo, keduanya mengendarai Ducati, mengalahkannya dalam pertarungan sengit. Kini, posisi itu telah berbalik, Marquez mengendarai Ducati, mesin yang dulu menjadi lawannya. Saya pernah kalah 3 kali dari motor merah. Sekarang justru saya yang menungganginya, tuturnya penuh makna. Ini bukan hanya soal balapan, ini soal menuntaskan penantian 9 tahun yang hingga kini belum terwujud, kemenangan di Austria. 2. Lebih dari sekadar juara musim ini. Musim ini bisa dibilang paling dominan dalam karir Marquez. Ia telah mengoleksi 8 kemenangan Grand Prix dan 11 sprint race, mengukir rekor 19 kemenangan dari 12 seri. Dengan persaingan yang telah sedemikian jauh menguntungkannya, Austria bukan lagi soal kejar-kejaran gelar. Ini soal bagaimana menjaga momentum menuju gelar dunia ke-9 yang mungkin menyamai Valentino Rossi. Di tengah dominasi ini, Marquez tetap rendah hati. Ia menegaskan, kemenangan di Austria bukanlah prioritas utama. Fokus utama adalah menjaga performa konsisten menuju akhir musim, menghindari jebakan ambisi berlebih yang bisa menyebabkan kesalahan fatal. 3. Mental kuat dan pengalaman yang matang. Uniknya, Marquez bukan pertama kalinya dihadapkan pada tantangan mental. Selama ini, ia dikenal sebagai rider yang punya gaya agresif dan penuh risiko. Namun, di paruh kedua musim ini, ia justru memilih bersikap tenang. Satu-satunya yang bisa kehilangan gelar adalah saya sendiri, tegasnya dengan penuh kesadaran diri. Serangkaian kegagalan akibat kecelakaan di Austin dan Jerez menjadi pelajaran berharga dalam mengolah ambisi. Mentalitas harus diseimbangkan agar mencapai target besar, gelar dunia, tanpa mengorbankan konsistensi. 4. Sisi lain, rivalitas dengan Bagnaia dan kondisi Ducati. Walau Marquez tampil mengesankan, kompetisi di Ducati bukan tanpa tantangan. Francesco Bagnaia, juara bertahan Austria selama 3 tahun terakhir, siap membangkitkan dominasi kembali. Namun, kemenangan itu tidak mudah, karena Bagnaia dilaporkan kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dengan Ducati EP25 dan sedang dalam fase adaptasi mental dan teknis. Tim Ducati juga menaruh harapan tinggi. Direktur teknik Gigi Dall'Igna bahkan menyebut Ducati tahun ini sebagai tim paling hebat dalam sejarah, bukan hanya karena dominasi di lintasan, tetapi juga kekuatan duo Marquez dan Bagnaia. 5. Kesempatan emas yang jelas terpampang. 15 lap mendatang bukan hanya tentang siapa yang tercepat, ini tentang menuntaskan catatan yang belum tercapai. Balapan di Spielberg menjadi pembuka dari 10 balapan terakhir musim ini. Peluang terbuka untuk menutup musim dengan gemilang atau mempertahankan stabilitas menuju kemenangan gelar dunia. Kesimpulan, kemenangan atau legenda yang terwujud? MotoGP Austria 2025 bukan sekadar seri ke-13. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang juara matang, Marc Marquez, memilih keseimbangan antara ambisi dan kontrol, antara dorongan meraih pertama kali di Austria dan menjaga ritme gelar dunia. Meski ada potensi momen bersejarah, gelar keseluruhan tetap jadi hadiah utama. Fans pun menunggu, akankah ketenangan Marquez diuji dengan keberhasilan memecahkan kutukan Spielberg, atau akankah gelar musim menjadi puncak kebijakannya menahan diri? Sementara itu, tak terduga, tapi sah, bagaimana Marc Marquez merebut kursi Ducati resmi. Musim MotoGP 2025 mulai terasa seperti adegan film blockbuster, dengan drama, perubahan tak terduga, dan klimaks yang menyentak. Puncaknya tiba ketika Ducati mengumumkan perekrutan Marc Marquez, keputusan yang banyak dianggap mustahil hanya beberapa tahun lalu. Kini, para fans dan pengamat pun terus bertanya, bagaimana mungkin legendaris Honda itu justru berlabuh ke pangkuan Ducati? Dari derita ke harapan baru. Setelah cedera parah yang memaksanya absen 2 musim penuh, Marc Marquez muncul kembali dengan semangat baja dalam 1 tahun bersama Gresini Racing. Pertarungan fisik dan mentalnya, 4 operasi dan pencarian kembali performa terbaik, akhirnya mengantarkannya ke Ducati Satelit, area yang seolah menjadi palagan pemulihan kembali sang juara. Kejutan terbesar kemudian terjadi, Ducati memindahkannya ke tim resmi, menggantikan Enea Bastianini dan mengalahkan kandidat kuat lainnya, Jorge Martin. Strange, but now he is absolutely delivering. Meski banyak yang menilai keputusan tersebut sebagai langkah berani, atau bahkan nekat, Enea Bastianini sendiri menanggapinya dengan elegan. Awalnya memang terasa aneh, tapi sekarang tidak ada yang bisa meragukan permainan Marquez.
Poin ini menjadi penegas bahwa performa luar biasa sang pembalap telah membuat keputusan itu masuk akal. Utopian, jadi kenyataan. Sekilas, memikirkan Marquez mengenakan helm merah Ducati tampak seperti utopia. Dominasi Honda, gelar-gelar MotoGP, adalah identitasnya. Namun perubahan datang. Bagi Ducati, kesempatan ini adalah investasi besar, menghadirkan pembalap terhebat di dekade terakhir ke skuad pabrikan. Gigi Dalinya, arsitek teknis Ducati, menyebut timnya kini memiliki dua terbaik dalam sejarah tim, Marc dan Pecco Bagnaia, yang meski kompetitif, dianggap masih kalah performa. Serangan panik atau manuver brilian? Muncul pula suara kritis. Carlo Pernat, yang saat itu mewakili Bastianini, menyebut langkah Ducati sebagai pengkhianatan terhadap citra tim yang sebelumnya dikenal sebagai pucuk pembinaan talenta. Tapi saat melihat hasil di sirkuit, mustahil lagi membantahnya. Ducati justru menjaga reputasi mereka sebagai tim yang memahami dinamika kejuaraan, kadang mengikuti hati, terbesar, Marquez, bukan sekadar jalur lama. Reaksi lingkar padat, Martin sakit hati, tapi wajar. Jorge Martin yang saat itu tengah di puncak klasemen menyadari situasi. Ia tampak tak sepenuhnya yakin saat menandatangani kontrak dengan Aprilia. Jorge Lorenzo menilai keputusannya berangkat dari realita, bukan ego. Ducati memilih Marquez karena datanya paling menjanjikan, dan memang, performa Marquez berbicara lebih banyak daripada sekadar sejarah. Ducati menenangkannya tapi. Manajemen Ducati berupaya menenangkan Bagnaia, menegaskan bahwa tidak ada prioritas istimewa, semua rider mendapat perlakuan setara. Namun wajar jika Bagnaia merasakan tekanan. Musim ini, Marquez mengungguli rekan setimnya secara statistik, mendominasi baik sprint maupun race. Kesenjangan performa kini menciptakan dinamika baru di dalam tim. Fanbase terbelah, antusias tapi penuh kegelisahan. Di media sosial dan forum, para fans bercampur aduk, sebagian merayakan kepindahan sembari yakin Marquez akan membawa Ducati ke level lain. Sebagian lain merasa kehilangan keseimbangan, tim yang dulu sangat Italia itu kini berubah menjadi panggung dominasi satu bintang. Namun semua sepakat, MotoGP bukan lagi rutinitas, ini jadi pertunjukan ambisi dan hasil nyata. Sekarang, sikon stabil, tapi semangat membara. Kini, Marc Marquez bukan hanya berbaju Ducati, ia adalah ujung tombak ambisi tim. Tema dominasi musim makin nyata. Namun langkah ini mengubah wajah MotoGP, tidak hanya soal pebalap tercepat, tapi siapa yang berani mengambil langkah besar dalam dekade terketat kompetisi ini. Penutup, legenda yang ditantang kembali. Marquez bergabung ke Ducati, bukan karena segala sesuatunya mulus. Ia membayar mahal dengan reputasi dan risiko image, bahwa langkahnya tiba-tiba tapi didukung fakta. Kini, di balik gemuruh mesin dan angin sirkuit, ia menuliskan babak baru, dari pengendara dominan Honda, ke simbol kembalinya Ducati ke era keunggulan penuh. Dan dunia menyaksikannya dengan degup jantung. Sementara itu, Marc Marquez menggila, dominasi total dan monopoli MotoGP 2025. MotoGP 2025 semakin memanas, dan satu nama mendominasi panggung, Marc Marquez. Pasca musim libur, rider Ducati ini tak hanya kembali, ia mengukir sejarah. Dengan 8 kemenangan balapan utama dan 11 kemenangan sprint dari 12 seri, Marquez kini memimpin klasemen dengan selisih 120 poin, marin terbesar dalam 5 tahun terakhir. Strategi hitam putih, saya tidak main-main. Marquez menyatakan sikapnya dengan tegas, ia tidak bermain-main. Strateginya adalah mentally deviate rival, bukan hanya lewat kecepatan, tetapi dengan konsistensi tanpa kesalahan. Ia menegaskan bahwa gelar bisa diraih hanya jika rival melakukan kesalahan, jadi dirinya fokus untuk tidak melakukan itu. Rekam jejak emas, musim terbaik sejauh ini. Beberapa analis menyebut musim ini sebagai puncak karir Marquez sejauh ini. Ia menunjukkan performa yang lebih superior dibanding musim 2019, yang dulu dianggap sebagai puncak kejayaannya. Dari Ipiceco hingga Sachsenring, Marquez meraih kemenangan berturut-turut, melampaui catatan Agostini, dan semakin meneguhkan dominasinya di MotoGP. Tantangan terbuka, trofi yang belum ia perebutkan. Namun, bahkan Raja punya tantangan. Sirkuit Red Bull Ring, Austria menjadi satu dari 4 sirkuit di kalender MotoGP yang belum pernah dikalahkannya. Ia belum pernah menang di sana sejak 2016. Dan kini mendapat sorotan besar untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar unggul di segala lintasan. Kritisnya, Austria bisa menjadi babak penutup atau transformasi besar sebelum gelar diraih.
Tantangan nyata di tim sendiri, Pecco Bagnaia. Persaingan internal tim makin menarik. Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati, terus berusaha mengejar. Jorge Lorenzo menyebut Marquez sebagai talenta yang langka, sebanding dengan legenda seperti Rossi dan Stoner, yang segera memunculkan jarak nyata. Namun, Bagnaia tidak menyerah. Ia menunjukkan mental baja dan tetap menjadi rival sejati di lintasan, meski jarak skor membuat persaingan gelar semakin sulit. Pesaing muda, Bezzecchi muncul sebagai ancaman. Aprilia punya senjata baru, Marco Bezzecchi. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang dinilai bisa memberi perlawanan serius kepada Marquez. Dengan konsistensi podium dan 1 kemenangan, Bezzecchi dianggap sebagai figur yang paling ditakuti oleh Marquez secara mental, menurut pengamat Carlo Pernat. Pitfall yang membayang, ini bisa jadi akhir karierku. Marquez sendiri sadar penuh bahwa kecerobohan berbahaya. Pengamat menyoroti risiko nyata, jika ia mengalami Hixide, jatuh berdampak tinggi, bisa jadi itu adalah kegagalan fatal, terutama terkait cedera diploplia yang pernah menyerangnya. Tepat setengah musim, dominasi yang tak tertandingi. Analisa dari Crash.net menunjukkan fakta mencengangkan, Marquez menguasai hampir semua seri, menjadikannya raja musim ini. Jika ia konsisten, gelar bisa dikunci jauh sebelum seri akhir. Debat pilih waktu juara, Fuji, Motegi, atau Indonesia? Secara matematis, Marquez bisa mengunci gelarnya di Misano atau Motegi. Namun ia memilih pendekatan konservatif di sisa musim. Ia tidak ingin bermain-main atau terburu-buru. Jika ia terus tampil solid, akhir musim menjadi bonus, tidak beban. Kesimpulan, musim spektakuler dan ambisi yang terjaga. MotoGP 2025 bisa jadi musim terbesar dalam karir Marc Marquez. Ia bukan hanya membalap, ia menjalani skenario strategi, dominasi mental, dan ketenangan yang menohok lawan. Gelarnya semakin dekat, tapi sikapnya tetap rendah hati. Aku tidak ingin bunuh diri, saat Fajar perlahan menyongsong kejayaan ke-8. Pertanyaannya kini, akankah Marquez menutup musim sebagai legend salah satu terbesar sepanjang masa, karena bukan hanya kecepatan, tapi pendekatan balap yang matang dan penuh perhitungan? Sementara itu, menjelang seri pertama MotoGP di Hungaria dalam lebih dari 3 dekade, ketegangan dan antusiasme mengiringi langkah tim Ducati dan Marc Marquez menuju trek baru yang menjanjikan tantangan tiada tara, Balaton Park. Namun, di balik optimisme penampilan tanding dan tes, mengintip perbedaan pandangan hingga drama pengendalian gaya balap. Ini bukan sekadar cerita balapan, ini kisah adaptasi, strategi, dan rivalitas yang akan tersaji. Kilas balapan virtual, setting Balaton Park. Sirkuit Balaton Park akhirnya akan menggelar kejuaraan MotoGP dari 22-24 Agustus, setelah tes WSBK di tahun sebelumnya mengungkap potensi matang, tapi juga bahaya tersembunyi. Lintasan ini dibangun sebagai lokasi cadangan tradisional MotoGP selama puluhan tahun dan akhirnya mendapatkan lampu hijau setelah renovasi serius. Trek ini dikenal memiliki karakter stop and go, berisi banyak pengereman tajam, akselerasi eksplosif, serta tata letak yang penuh tikungan patah. Ducati pun mengakhiri liburnya lebih cepat, mengerahkan seluruh pembalap, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, menguji Panigale V4S Pro di lintasan baru ini.